Halo, kembali lagi di StatEdu. Kali ini kami akan membahas soal UAS Pengantar Himpunan dan Logika tahun 2022-2023. Baiklah, soal yang pertama diketahui AN adalah interval tertutup dari min N hingga 2N untuk setiap N elemen bilangan bulat positif. Tentukan A2 dikurang A3. A2 dikurangi A3 berarti adalah elemen A2 yang tidak ada di A3. A2 itu bisa kita tuliskan menjadi min 2 hingga 4. Sedangkan A3 bisa kita tuliskan menjadi min 3 hingga 6. Dapat kita masukkan ke suatu interval min 2 hingga 4 dan min 3 hingga 6. Lalu elemen A2 dikurangi A3 itu adalah A2 dikurangi A3. Kita lihat bahwa semua elemen A2 itu berada di A3. Maka A2 dikurangi A3 adalah himpunan kosong karena tidak ada. Selanjutnya untuk soal B, A2 eksklusif OR A3. Dimana maksudnya adalah A2 eksklusif OR A3 itu adalah gabungan dari A2 dan A3 selain persamaannya. Langsung saja kita tulis kembali, A2 itu tadi adalah min 2 dan hingga 4 dan A3 itu adalah min 3 hingga 6. Kita tulis kembali lagi intervalnya dari min 2 hingga 4 dan dari min 3 hingga 6. Eksklusif OR dari A2 hingga A3 yaitu gabungan dari keduanya tetapi selain persamaannya. Maka jawabannya adalah min 3, 5, dan 6. Selanjutnya adalah C, di mana adalah gabungan dari AN, di mana N adalah bilangan positif, bilangan bulat positif. Dapat kita tuliskan mulai dari mulai dari A0 yaitu min 0 hingga 0 atau 0. A1 dari min 1 hingga 2, A2 dari min 2 hingga 4, hingga seterusnya yaitu A tak hingga, di mana mulai dari min tak hingga tak hingga. Dapat kita tuliskan ke dalam suatu interval di mana A0 itu 0, A1 itu dari min 1 hingga 2, A2 itu dari min 2 hingga 4, dan A tak hingga itu dari min tak hingga tak hingga. Maka gabungan dari semua AN tersebut dari 0, dari min 1 hingga 2, min 2 hingga 4, hingga tak hingga dari min tak hingga tak hingga, gabungannya adalah min tak hingga tak hingga. Atau dapat kita tuliskan kembali sebagai bilangan bulat. Jadi gabungan dari AN di mana N adalah bilangan bulat positif adalah bilangan bulat. Baiklah, soal terakhir untuk nomor 1 yaitu gabungan dari AN dari N sama dengan 1 hingga tak hingga. Kita tuliskan kembali, A1 adalah min 1 hingga 2, A2 adalah min 2 hingga 4, sampai A tak hingga adalah dari min tak hingga tak hingga. Kita masukkan lagi dalam suatu interval, yaitu min 1 hingga 2, min 2 hingga 4, dan min tak hingga tak hingga. Dan gabungan dari
dari semua A adalah pasti melewati -1 hingga 2. Maka gabungan dari AN dari N-1 hingga adalah -1 hingga 2 atau A1. Kedua, di mana tentukan apakah relasi berikut ini merupakan suatu fungsi. Jika fungsi, tentukan range-nya. Fungsi itu ketika elemen domain hanya memiliki satu range. Jika dia memiliki 2, maka itu bukan fungsi. Dan bagaimana cara mengetahui range? Yaitu dengan fungsi itu kita inverskan. Untuk soal yang A, di mana X, Y, di mana X dan Y adalah bilangan bulat, di mana Y sama dengan X kuadrat plus 7. Maka Y sama dengan X kuadrat plus 7 dapat kita inverskan, di mana X kuadrat sama dengan Y dikurangi 7 dan X sama dengan plus minus akar Y dikurangi 7. Maka range-nya adalah Y adalah elemen dari bilangan bulat dan Y itu harus lebih besar sama dengan 7 agar X memiliki nilai. Maka A adalah fungsi dengan range berikut. Selanjutnya adalah B, di mana X dan Y adalah bilangan real dan Y kuadrat sama dengan X. Maka ketika X sama dengan Y kuadrat, karena X itu adalah bilangan real, kita dapat memasukkan misalnya X itu adalah -1. -1 sama dengan Y kuadrat. Y sama dengan akar -1. Ini adalah bilangan imajiner. Maka Y kuadrat sama dengan X bukanlah sebuah fungsi. Begitu pula dengan yang C, di mana X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 1, bukanlah sebuah fungsi. Kenapa? Karena ketika diinverskan, kita coba X kuadrat ditambah sama dengan 1 dikurangi Y kuadrat, X sama dengan plus minus akar dari 1 dikurangi Y kuadrat. Ketika X-nya 0, maka Y-nya nanti dapat berupa -1 atau 1 karena dia memiliki 2 hasil. Maka yang C bukanlah sebuah fungsi. Untuk D, di mana fx itu adalah 1 per x kuadrat min 2. Kita dapat ubah menjadi Y sama dengan 1 per X kuadrat dikurangi 2. Kita inverskan menjadi X kuadrat kurang 2 sama dengan 1 per Y. Di mana X kuadrat sama dengan 1 per Y plus 2 dan X sama dengan plus minus akar dari 1 per Y plus 2. Syarat range akar itu sesuatu di dalam akarnya tidak boleh negatif dan di dalamnya ada pecahan. Syarat pecahan Y-nya tidak boleh 0. Di sini range-nya dapat kita tuliskan menjadi Y adalah bilangan real dan Y tidak boleh sama dengan 0. Karena berapapun hasilnya Y nanti, asal tidak 0, itu
dapat diakarkan karena ada plus 2 di sini. Maka range-nya adalah ini. Baik, di sini soal ketiga yaitu tuliskan satu fungsi dilengkapi dengan domain dan kodomainnya. Tunjukkan bahwa fungsi tersebut memiliki sifat injektif, surjektif, bijektif, dan invertible. Tentukan juga inverse-nya. Nah, yang pertama kita tuliskan fungsinya. Di sini saya menuliskan ambil contoh fungsi f dengan domain berupa bilangan bulat dan kodomain juga merupakan bilangan bulat dengan fx sama dengan x plus 1. Nah, kita akan buktikan bahwa fungsi ini merupakan fungsi injektif, surjektif, bijektif, dan invertible. Yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu fungsi injektif. Fungsi injektif yaitu jika suatu fungsi tidak ada dua elemen dari domain yang dipetakan ke elemen kodomain yang sama. Berikutnya surjektif. Apa itu fungsi surjektif? Yaitu sebuah fungsi yang jika setiap elemen dari kodomain merupakan hasil pemetaan dari satu atau lebih elemen domain. Fungsi bijektif sendiri yaitu fungsi yang memenuhi sifat injektif dan surjektif. Dengan kata lain, fungsi bijektif akan didapat ketika fungsi injektif dan surjektif terpenuhi. Atau fungsi bijektif yaitu ketika suatu fungsi tidak ada dua elemen dari domain yang dipetakan ke elemen kodomain yang sama, serta jadi elemen domain itu hanya berpasangan tepat satu dengan elemen kodomain, dan semua elemen kodomain memiliki pasangan dengan domain. Seperti itu. Yang terakhir yaitu fungsi invertible. Fungsi dikatakan invertible ketika dia merupakan fungsi bijektif. Jadi hanya fungsi bijektif yang merupakan fungsi invertible. Nah, kita buktikan apakah fungsi fx sama dengan x plus 1 ini merupakan fungsi injektif, surjektif, bijektif, dan invertible. Yang pertama, apakah dia fungsi injektif? Jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena untuk setiap x yang berbeda akan didapati fx yang berbeda pula. Contoh, untuk x sama dengan 1, maka akan diperoleh fx atau f1-nya itu sama dengan 2. Kedua, kita coba x sama dengan min 1. Nah, akan didapat f min 1 sama dengan 0. Jadi, bisa disimpulkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi injektif. Yang kedua, apakah fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif? Jawabannya iya. Kenapa? Karena untuk setiap bilangan bulat y akan selalu dipenuhi oleh x, yaitu dengan y sama dengan x plus 1 itu akan selalu dipenuhi oleh x sama dengan y min 1. Berikutnya, apakah fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif? Jelas iya, karena dia memenuhi fungsi injektif dan surjektif. Berikutnya, apakah fungsi tersebut merupakan fungsi invertible? Ya, karena fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif. Nomor 4 di sini ditunjukkan fungsi rekursif sebagai berikut. Nah, tentukan F7-nya. Nah, untuk menentukan ini kita tulis dulu dari yang diminta, F7 kan. Nah, F7 sendiri jika dimasukkan ke dalam rumus maka akan diperoleh F7 dikurangi 1 adalah 6 ditambah n-2, jadi 7 dikurangi 2, maka 5. Kemudian F6 itu sama dengan F6 dikurangi 1, berarti F5, ditambah 6 dikurangi 2, 4. Kemudian kita cari F5. F5-nya itu berarti F5 dikurangi 1, jadi F4, ditambah 5 dikurangi 2, 3. Berikutnya kita cari F4. Nah, F4 sendiri sama dengan F4 dikurangi 1 jadi F3 ditambah 4 dikurangi 2, 2. Kemudian kita cari F3. F3-nya adalah F3 dikurangi 1, F2 ditambah 3 dikurangi 2, 1. Kemudian untuk F2 itu sama dengan F2 dikurangi 1 yaitu F1 ditambah 2 dikurangi 2, 0.
Untuk F1 sendiri sama dengan 1 dan F0 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah temukan kan masing-masing nilainya. Jadi kita balik sekarang. Kita cari F2-nya. F2 di situ dikatakan bahwa dia F1 plus 0. Berarti sama dengan F1-nya adalah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, kita peroleh F2, kita masukkan ke dalam rumus F3. F3 sama dengan F2 tambah 1. F2-nya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian kita cari F4. F4 itu F3 ditambah 2. F3-nya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian kita cari F5-nya. F5-nya adalah F4 ditambah 3. F4-nya adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian kita cari F6. F6-nya sama dengan F5 ditambah 4. Jadi 7 ditambah 4 sama dengan 11. Yang terakhir F7 yaitu F6 ditambah 5 sama dengan 11 ditambah 5 sama dengan 16. Sehingga diperoleh nilai F7 sama dengan 16. Soal nomor 5. Di sini kita ditunjukkan tabel 1 dan tabel 2. Kita disuruh untuk membuat tabel J2 dengan menerapkan operator gabungan atau join pada tabel F1 dan F2. Nah, bagaimana bisa mendapatkan tabel ini? Tabel ini diperoleh dengan menggabungkan. Nah, kita gabungkan semua aspek di sini. Di sini ada profesor, departemen, course number, room, dan time. Nah, semua isi yang ada di sini, yang juga ada di sini, maka dapat kita gabungkan sehingga diperoleh tabel berikut. Kemudian kita kerjakan soal A. Soal A ini kita disuruh untuk mencari operasi dari seleksi room sama dengan A100 dari tabel J2 ini. Ini merupakan tabel J2. Nah, sehingga kita peroleh untuk yang soal A. Nah, untuk soal A ini kita dapatkan tabel berikut. Operasi seleksi untuk A100, jadi kita hanya mengumpulkan roomnya yang A100. Nah, kita tuliskan semua bidang yang ada sehingga didapat tabel berikut. Kemudian yang kedua, kita disuruh mencari operasi proyeksi yang memproyeksikan profesor dan time dari tabel J2 ini. Akan diperoleh tabel berikut. Profesor dan waktunya. Kenapa ini ada dua nama yang sama tapi tetap ditulis? Karena waktunya berbeda. Kita di sini hanya disuruh memproyeksikan profesor dan waktu. Jadi yang kita cantumkan di sini profesor dan waktu. Jika terdapat perbedaan maka ditulis 2 kali. Jika semuanya sama hanya ditulis 1 kali. Kemudian yang C, yaitu kita disuruh mencari operasi proyeksi yang berisi departemen pada tabel J2. Nah, di sini ketika ada departemen yang sama kita jadikan 1 sehingga diperoleh tabel berikut. Nah, jadi diperoleh berdasarkan hasil proyeksi berdasarkan departemen, diperoleh departemen yang ada adalah zoologi, psikologi, fisik, computer science, dan mathematics. Jadi itulah jawaban dari soal nomor 5. Soal tersebut adalah soal terakhir untuk pembahasan UAS PHL tahun 2022-2023. Selanjutnya kita akan membahas soal UAS PHL tahun 2021-2022. Soal yang pertama adalah jika himpunan semesta memiliki elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan himpunan A memiliki elemen 1, 2, 4, 6, dan 8, himpunan B memiliki elemen 2, 4, 5, 9, dan himpunan C memiliki elemen X di mana X adalah bilangan real positif dan jika X dikuadratkan maka dia harus lebih kecil atau sama dengan 16 dan D memiliki elemen 7 dan 8. Tentukan A, B, C, D, dan E. Yang pertama kita tentukan dulu himpunan C itu sendiri. Himpunan C adalah 1, 2, 3, dan 4.
Lalu kita langsung saja jawab untuk soal yang A, yaitu A gabungan B irisan D. A gabungan B itu adalah memiliki elemen 1, 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Maka A gabungan B dan beririsan dengan D adalah 8. B. A irisan dengan B gabungan C. B gabungan C adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 9. Maka A irisan B gabungan C adalah 1, 2, dan 4. C. A irisan A gabungan B komplement. A gabungan B adalah 1, 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Maka komplement dari A gabungan B adalah 3 dan 7. D. A irisan B komplement. A irisan B memiliki elemen 2 dan 4. Maka A irisan B komplement memiliki elemen 1, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. E. A exclusive or B. A exclusive or B adalah gabungan dari A dan B tetapi bukan irisan dari keduanya. Maka A exclusive or B adalah 1, 5, 6, 8, dan 9. Soal nomor 2 adalah misalkan himpunan semestanya adalah bilangan bulat positif dan I sama dengan bilangan bulat positif untuk setiap N yang berelemen bilangan bulat positif. Maka AN memiliki interval dari min N hingga 2N. Tentukanlah yang pertama adalah gabungan dari AN dari N sama dengan 1 hingga 6. Dapat kita tulis menjadi A1 gabungan A2 gabungan hingga gabungan A6. A1 adalah min 1 hingga 2, A2 adalah min 2 hingga 4, hingga A6 adalah min 6 hingga 12. Maka kita dapat menuliskannya ke dalam interval A1 dari min 1 hingga 2, A2 dari min 2 hingga 4, dan A6 adalah dari min 6 hingga 12. Maka gabungan dari A1, A2 hingga A6 adalah dari min 6 hingga 12 atau A6 itu sendiri. Soal B adalah irisan dari AN di mana N sama dengan 1 hingga tak hingga. Maka dapat kita jabarkan menjadi A1 irisan A2 irisan hingga irisan tak hingga. A1
masih sama, yaitu min 1 hingga 2. A2 masih sama, min 2,4. Hingga A tak hingga, yaitu dari min tak hingga tak hingga. Dapat kita masukkan ke dalam interval, yaitu A1 dari min 1 hingga 2, A2 dari min 2 hingga 4, dan A tak hingga dari min tak hingga tak hingga. Maka irisan dari AN min 1 hingga tak hingga semuanya akan melewati dari min 1 hingga 2. Maka irisannya adalah min 1 hingga 2, di mana min 1 hingga 2 adalah A1. Selanjutnya adalah soal nomor C, di mana A2 dikurangi A3, yang berarti elemen A2 yang tidak berada di A3. A2 adalah min 2 hingga 4. A3 adalah min 3 hingga 6. Dapat kita masukkan ke dalam interval, di mana A2 itu min 2 hingga 4 dan A3 itu adalah min 3 hingga 6. Maka elemen A2 yang tidak berada di A3 itu tidak ada, karena semua elemen A2 itu berada di A3. Maka A2 dikurangi A3 adalah himpunan kosong. D. A2 eksklusif OR A3, di mana gabungan dari A2 dan A3 tetapi bukan irisan keduanya. Kita gambar kembali intervalnya, yaitu min 2 hingga 4 dan min 3 hingga 6. Gabungan dari A2 dan A3 dari min 3 hingga 6 tetapi bukan irisan keduanya. Maka elemen-elemen tersebut adalah min 3, 5, dan 6. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Misalkan relasi 1 dan relasi 2 adalah relasi pada A dengan elemen 1, 2, 3, dan 4. Tentukan apakah relasi-relasi berikut merupakan relasi ekuivalen. Relasi ekuivalen adalah relasi yang memiliki sifat simetris, refleksif, dan transitif. Relasi pertama tidak memiliki sifat simetris karena tidak memiliki elemen 2,1, 3,2 dan 3,1. Relasi pertama juga bukan relasi yang memiliki sifat refleksif karena tidak mempunyai elemen 2,2 dan 3,3. Tetapi relasi pertama adalah relasi yang transitif karena memiliki elemen 1,2, 2,3, 1,3 yang dapat ditransitifkan. Maka relasi 1 bukan merupakan relasi ekuivalen. Relasi kedua adalah relasi kosong. Dari sini dapat langsung kita simpulkan bahwa relasi kedua bukan relasi yang ekuivalen karena relasi ini tidak mempunyai anggota yang simetris, yang refleksif, dan yang transitif. Baik, berikutnya soal yang keempat. Di sini kita dilihatkan bentuk fungsi f, g, dan h yang sudah dipetakan dalam bentuk
diagram panah. Nah, untuk soal yang pertama yaitu tentukan apakah fungsi f, g, dan h merupakan fungsi bijektif. Fungsi bijektif akan terpenuhi ketika fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Nah, fungsi surjektif itu sendiri yaitu ketika setiap pasangan anggota himpunan B memiliki pasangan anggota himpunan A, tidak peduli apakah dia memiliki satu atau dua pasangan. Untuk fungsi injektif itu sendiri yaitu setiap A dipetakan tepat kepada satu B, atau bisa dikatakan yaitu tidak ada dua elemen himpunan A yang dipetakan ke elemen B yang sama. Kita cek satu persatu apakah fungsi f, g, dan h merupakan fungsi bijektif. Yang pertama fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, apakah fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif? Tidak, karena terdapat 3 yang tidak dipasangkan dengan A, sedangkan fungsi surjektif itu sendiri yaitu setiap B memiliki pasangan dengan anggota himpunan A. Kemudian yang kedua yaitu apakah fungsi tersebut merupakan fungsi injektif? Tidak juga, karena terdapat anggota himpunan B yang merupakan 2 ini itu terhubung dengan atau berpasangan dengan 2 elemen himpunan A yaitu A dan C. Jadi bisa disimpulkan bahwa F bukan merupakan fungsi bijektif. Kemudian fungsi G yang memetakan himpunan B ke himpunan C. Fungsi tersebut juga bukan merupakan fungsi surjektif. Fungsi tersebut bukan merupakan fungsi surjektif karena terdapat anggota himpunan C yang tidak memiliki pasangan di B. Dan fungsi tersebut merupakan fungsi injektif. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan C memiliki tepat satu pasangan dengan anggota himpunan B. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi G bukan merupakan fungsi bijektif. Kemudian fungsi H yang memetakan himpunan C ke himpunan D. Fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif. Mengapa? Karena anggota himpunan D memiliki pasangan dengan anggota himpunan C. Nah, untuk fungsi tersebut bukan merupakan fungsi injektif. Kenapa? Karena terdapat anggota himpunan D yang memiliki 2 pasangan dengan anggota himpunan C yaitu 4. Di sini dia berpasangan dengan X dan berpasangan dengan Z. Dapat disimpulkan bahwa bukan merupakan fungsi bijektif. Untuk soal A sudah terjawab. Berikutnya soal yang B. Kita menentukan komposisi fungsi dari H, G, dan F. Nah, karena di sini sudah nampak diagram panah, jadi kita bisa lebih mudah mengerjakan soal komposisi fungsi ini. Karena yang ditanyakan H bundaran G bundaran F, maka kita harus mengerjakan dari F, kemudian G, kemudian H. Nah, di sini bisa kita lihat, langsung kita pasangkan saja. Dari A ini memiliki elemen A kecil. Nah, A ini berhubungan dengan 2, kemudian berhubungan dengan X, dan berhubungan dengan 4. Maka kita bisa tulis langsung saja dari himpunan yang awal dan himpunan yang akhir. A dengan 4, kemudian B ke 1, ke Y, dan berakhir di 6. Maka kita bisa tulis B6. Dan yang terakhir C mengarah ke 2, kemudian ke X, dan berakhir di 4. Maka kita bisa tulis C4. Nah, kemudian kita cari inverse dari komposisi himpunan tersebut. Nah, syarat inverse itu fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif. Nah, kita lihat bahwa di sini terdapat anggota elemen D yang memiliki 2 pasangan dengan anggota elemen A, sehingga bisa dikatakan fungsi tersebut bukan merupakan fungsi bijektif. Karena bukan merupakan fungsi bijektif, maka fungsi komposisi ini tidak memiliki inverse.
Berikutnya soal nomor 5, kita di sini diberi data daftar berupa mahasiswa, di antaranya berisi NIM, nama, mata kuliah, dan juga kelas. Nah, data daftar ini bisa kita ubah menjadi data berbentuk tabel agar memudahkan kita mengerjakan soal A dan B, sehingga terbentuk tabel berikut. Nah, untuk soal yang A, itu kita diminta mencari Pi berisi NIM dan nama dari data mahasiswa. Nah, simbol Pi itu sendiri merupakan simbol dari proyeksi. Operasi proyeksi memilih kolom tertentu dari suatu tabel. Jadi jika ada beberapa baris yang sama nilainya atau kembar, maka hanya diambil satu kali. Nah, kita bisa bentuk tabel dari Pi ini atau bentuk proyeksinya menjadi, nah, ini merupakan bentuk proyeksi dari NIM dan nama mahasiswa. Di sini ditemukan namanya Daniel, Nisa, Tama, Surya, Musa, dan Ilham. Kemudian untuk soal B, yaitu sigma matkul penghemlok dari data mahasiswa. Nah, bentuk sigma ini sendiri merupakan simbol dari operasi seleksi. Operasi ini yaitu memilih baris tertentu dari suatu tabel yang memenuhi persyaratan tertentu. Di sini persyaratannya diminta matkulnya berupa penghemlok. Oke, kita ubah tabel ini menjadi tabel yang berisi matkul penghemlok saja. Berikut tabel dari sigma atau seleksi. Soal tersebut adalah soal terakhir untuk video pembahasan UAS PHL untuk StatEdu kali ini. Jika punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di StatEdu selanjutnya. Terima kasih.